Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah dari Kabupaten Gunung Kidul. Bagaimana kisah dan sejarahnya? Silakan disimak berikut ini. Kabupaten Gunung Kidul adalah salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Wonosari. Dengan luas sekitar 1/3 dari luas daerah induknya, kabupaten ini relatif rendah kepadatan penduduknya daripada kabupaten-kabupaten lainnya. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo di utara, Kabupaten Wonogiri di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman di barat. Kabupaten Gunung Kidul memiliki 18 kecamatan. Sebagian besar wilayah kabupaten ini berupa perbukitan dan pegunungan kapur, yakni bagian dari Pegunungan Sewu. Gunung Kidul dikenal sebagai daerah tandus dan sering mengalami kekeringan di musim kemarau. Namun, menyimpan kekhasan sejarah yang unik selain potensi pariwisata, budaya maupun kuliner. Dalam sejarahnya, pada waktu Gunung Kidul masih merupakan hutan belantara, terdapat suatu desa yang dihuni oleh beberapa orang pelarian dari Majapahit. Desa tersebut adalah Pongangan, yang dipimpin oleh Raden Dewa Katong, saudara Raja Brawijaya. Setelah Raden Dewa Katong pindah ke desa Katongan yang berjarak 10 km ke arah utara Pongangan, putranya yakni Raden Suromejo membangun desa Pongangan, sehingga semakin lama semakin ramai. Beberapa waktu kemudian Raden Suromejo pindah ke Karangmojo. Perkembangan penduduk di daerah Gunung Kidul itu didengar oleh Raja Mataram Sunan Amangkurat Amral yang berkedudukan di Kartosuro. Kemudian ia mengutus Senopati Ki Tumenggung Prawiropekso agar membuktikan kebenaran berita tersebut. Setelah dinyatakan kebenarannya, Tumenggung Prawiropekso menasehati Raden Sumerejo agar meminta izin pada Raja Mataram, karena daerah tersebut masuk ke dalam wilayah kekuasaannya. Raden Sumerejo tidak mau, dan akhirnya terjadilah peperangan yang mengakibatkan dia tewas. Begitu juga dua anak dan menantunya. Ki Podro Dirjo yang merupakan anak Raden Sumerejo akhirnya menyerahkan diri. Oleh Pangeran Sambernyowo diangkat menjadi Bupati Gunung Kidul yang pertama. Namun Bupati Mas Tumenggung Podro Dirjo tidak lama menjabat karena adanya penentuan batas-batas daerah Gunung Kidul antara Sultan dan Mangkunegaran II pada tanggal 13 Mei 1831. Gunung Kidul menjadi kabupaten di bawah kekuasaan Kesultanan Yogyakarta. Mas Tumenggung Podrodirjo diganti Mas Tumenggung Prawirosetiko yang mengalihkan kedudukan kota kabupaten dari Ponjong ke Wonosari. Adapun berdirinya Gunung Kidul sebagai daerah administrasi terjadi pada tahun 1831, setahun seusai Perang Diponegoro, bersamaan dengan terbentuknya kabupaten lain di Yogyakarta. Adapun sejarah setelah era kemerdekaan, dilakukan upaya pelacakan hari jadi Kabupaten Gunung Kidul tahun 1984, baik yang terungkap melalui fakta sejarah, penelitian, pengumpulan data dari tokoh masyarakat, pakar, serta daftar kepustakaan yang ada. Akhirnya ditetapkan bahwa Kabupaten Gunung Kidul dengan Wonosari sebagai pusat pemerintahan lahir pada hari Jumat Legi tanggal 27 Mei 1831 Masehi. Sedangkan secara yuridis atau status Kabupaten Gunung Kidul sebagai salah satu daerah kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan daerah istimewa Yogyakarta dan berkedudukan di Wonosari sebagai ibu kota kabupaten, ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950. Nah, seperti itu
awal mula dari terbentuknya pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul, yang mana terkait juga dengan Kesultanan Yogyakarta pada waktu itu. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borin Vlog. Silakan simak kisah sejarah maupun cerita rakyat, dongeng, dan legenda yang tersedia di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.